Selama mengatakan Yesus anak Allah atau Yesus anak Allah, maka selama itu juga tanggal 25 Desember kami akan putuskan sebagai hari mu'alaf sedunia. Bukan masalah yang lain. Kenapa bisa demikian? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tapi tema Bang Zuma itu agak bagus, Bang. Tentang hari mu'alaf itu. Ya, kita diskusi bagus lah ya. Karena saya tahu hati Bang Zuma ini kan sebenarnya mau baik di negeri ini kan. Lalu itu muncul. Ya, memang jadi agak polemik ya, agak polemik. Tapi maksud saya di dalam kaidah Abang itu kan ada istilahnya, sorry ya, mungkin kalau saya salah dan saya tidak pakai bahasa Bapak. Lebih banyak untungnya atau ruginya, lebih banyak baiknya atau buruknya, kan itu kan perlu juga sebagai pertimbangan kan, supaya tepat seperti yang orang bilang win-win solution gitu kan. Jadi enak kita beragama yang berdampingan ini, Bang, gitu. Mana Bang Zuma? Iya, silakan. Nah ya, jadi begitu Bang, karena saya coba lihat cuplikan di awal itu, mungkin itu dimulai tahun 2018 ya. Kan itu kan tetap gini, terima atau tidak, kan kayak dan Abang Zuma tadi juga singgung bahwa kita tidak mengakui Yesus yang lahir atau jadi anak Allah, begitu kan? Kalau itu kita ikut setuju, berarti kita mengakui bahwa ada Allah yang datang atau apalah tadi itu ya. Nah, kalau begitu nanti Abang juga akan bantah semua perayaan-perayaan Kristen. Paskah juga. Kalau begitu kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias atau yang mati di atas kayu salib, kita buat lagi hari apa? Nah, itu kan tendensius, Bang. Tendensius. Kalau begitu dalilnya, berarti nanti semua hari-hari perayaan Kristen pun kan pasti akan dibantah. Nah, lalu di dalam agama itu kan pengakuan konsep Tuhannya kan ada. Yang Hindu, Buddha, agama-agama yang lain kan juga ada. Kalau itu ada, berarti juga dibuat hari tertentu untuk membantah itu. Seolah-olah kita setuju dan segala macam. Padahal kan kita dalam konteksnya bernegara, bukan sebagai beragama yang sedang berapologet, Bang. Kita ini sedang bernegara, ya. Saya juga tidak setuju kalau ada dari kalangan kami membabi buta menyerang-nyerang agama Abang. Saya juga tidak terlalu setuju. Saya sendiri pernah dalam dialog kita kan bawa kitab suci Quran, apa begitu. Saya tidak mau. Karena itu ranah Abang, gitu ya. Karena di Abang, kalau kita duduk santai ngobrol-ngobrol tatap muka boleh, tapi kalau begini kan tidak bagus. Nah, itu kesannya, Bang. Jadi silakan saja, walaupun itu bebas-bebas saja, bebas, tapi kan kebebasan kita tetap ada aturan-aturan bahwa kebebasan kita tidak melanggar haknya orang, begitu kan. Nah, kalau misalnya begini dibalas teman-teman Kristen, nah lalu dibuat nanti hari tertentu di situ, di hari-hari besar Abang lah, misalnya begitu, dibuat lagi hari apa begitu, kan tidak enak kita juga. Saya juga tidak setuju itu. Cuman itulah yang mau kita hindarin. Nah ya Bang, ya, salam saya, hormat saya kepada Bang Zuma sebagai yang dituakan, dihormati di kalangan Abang. Jadi saya tepat rasanya ngomong itu kepada Abang. Karena kita ini sudah kondusif. Memang pengaruh TikTok ini kita jadi ribut, Bang. Ya, di akar rumput ribut semua. Yang satu jadi rame, yang satu rame. Serius, Bang. Baru kali ini saya enak lagi dengan Bang Zuma. Saya senang sekali, Bang Zuma. Enak sekali. Ya, biasanya... Terima kasih, saudara. Iya, senang saya. Cuman, tolonglah suarakan yang kondusif itu, Bang. Ya, saya mau Abang tanya soal Alkitab, saya kan sangat-sangat open membicarakan. Dan saya tidak mau bicarakan agama Abang. Saya hormati sekali itu. Gitu, Bang. Cuman pesan saya, kenapa tanggal 25 itu harus tepatnya di situ, dan itu kan tahun kan kalender Gregorian gitu kan. Setahu saya kalau salah mohon maaf. Setahu saya hari raya atau hari-hari besar yang berkaitan dengan keyakinan Abang, agama Abang, itu kan bukan berdasarkan kalender Gregorian gitu loh, Bang. Gitu kan. Jadi kami sangat hormat lah di perayaan Abang. Kami tidak mau ganggu itu. Nah, demikianlah maksud saya kenapa harus begitu. Dan karena Abang sebagai yang ditokohkan sebagai ini, ya menurut saya Bang, dipikirkan lagi lebih baik banyak ininya apa, lebih baik banyak baiknya atau buruknya. Kan kita sedang menjaga negara kita ini, Bang.
Thank you Bang ya. Makasih Bang. Tadi saya sempat dengar paparan Abang. Oke, Ya. makasih saudara Freddy. Jadi gini, itu tidak akan pernah muncul hari-hari perayaan Kristen akan dihidupkan juga perayaan dari kami. Itu tidak ada. Kenapa hanya ada tanggal 25 Desember ini? Karena tanggal 20 Desember itu dipercayai sebagai hari lahirnya Allah menjadi manusia atau Allah memiliki anak. Kecuali orang Kristen ingin jujur mengakui bahwa yang menjadi Yesus itu adalah dewanya orang Roma. Oke, selesai. Selesai. Kita cabut hari mu'allaf itu. Kalau orang Kristen mengakui bahwa lahirnya Yesus di tanggal 25 Desember adalah lahirnya dewa matahari atau dewa orang Athena. Aman berarti. Tapi selama mengatakan Yesus anak Allah atau Yesus anak Allah, maka selama itu juga tanggal 25 Desember kami akan putuskan sebagai hari mu'allaf sedunia. Kok masalahnya? Bukan masalah yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena kami didasari dalil. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakkul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Anda'au lirrahman walada. Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang maha pengasih mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai hamba. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan bahwasanya dewa matahari turun ke bumi jadi manusia, silakan. Tapi kan faktanya enggak. Yang kalian sebut sebagai anak Allah itu Yesus adalah anak pencipta langit dan bumi. Yang Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang ini. Maka kami mencoba untuk menutupi kemurkaan Allah. Dengan kami mengatakan, merayu Allah, tanggal 20 Desember bukan kelahiran anakmu ya Rab, tapi hari lahirnya hamba-hambamu yang ingin kemudian kembali kepada ridhomu, jalanmu. Itu maksudnya. Bukan untuk membantah Kristen dalam arti kata terjadi sebuah peperangan akidah. Tidak. Dalam arti kata bahwa kalian itu begini, enggak, silakan tanggal 20 Desember kalian peringati. Tetapi izinkan kami merayu pencipta langit dan bumi yang Anda katakan mempunyai anak dengan mengatakan tidak, bukanlah lahirnya anak Tuhan tanggal 25 itu, tetapi lahirnya para mu'allaf yang tadinya tidak menggunakan akal menuju kepada makhluk yang berakal. Sederhana kok itu. Kami merayakan, Anda merayakan lahirnya Tuhan kalian, kami merayakan lahirnya saudara-saudara kami. Apakah saling mengganggu? Tidak. Apakah kemudian yang merayakan kemudian Natal mengganggu kami? Tidak. Apakah kemudian kami mengganggu yang merayakan Natal? Juga tidak. Sama-sama hari itu kita bahagia. Orang Kristen bahagia karena menganggap Tuhannya lahir. Kami umat Islam bahagia karena menganggap bahwa itu adalah hari kelahiran saudara-saudara kami yang tadinya kufur, kemudian menjadi beriman sama seperti kami. Bagus gitu? Ya bagus. Sama-sama kita bahagia. Cuman perayaannya berbeda dan kita tidak saling mengganggu. Dengan demikian tak perlu lagi gereja diamankan oleh orang-orang Islam. Hari Natal gereja diamankan oleh umat Islam. Ngapain? Lalu umat Islam semuanya sudah sibuk merayakan hari mu'allaf. Kalau ada peledakan gereja bukan umat Islam lagi yang tertuduh. Karena seluruh umat Islam sudah ada di masjid merayakan kemudian hari mu'allafnya. Jangan-jangan mereka sendiri yang meledakkan tempat ibadah mereka sendiri untuk memframing orang Islam. Kalau sekarang kan masih bisa tuh. Karena umat Islam pada tanggal 25 Desember tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau seluruh umat Islam pada hari 25 Desember, mereka kemudian terdata di masjid, datang merayakan hari mu'allaf, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah ibadahnya orang Kristen, maka tidak bisa lagi dituduh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam sedang merayakan hari bahagia saudara-saudaranya Kristen mu'allaf. Begitu saudara. Lain cerita, kalau kami merayakan tanggal 25 Desember dengan merusak
gereja dengan merusak ibadah kalian, dengan datang ke tempat kalian merusak acara kalian, ya itu nggak boleh. Saya orang pertama yang melarang. Jangankan seperti itu, Bung. Orang Islam yang menginjak kitab sucinya orang Kristen, satu-satunya manusia di Indonesia yang melayangkan surat pengutukan keras terhadap pelaku hanya Bang Zuma. Tidak ada orang Kristen yang mengutuk kemudian dengan melayangkan surat. Cuman Bang Zuma yang melayangkan surat. Mengutuk keras tindakan oknum yang menginjak kitab suci orang Kristen. Saya lah orangnya. Apalagi sampai mengganggu rumah ibadah. Gak boleh. Saya orang Islam. Saya Bang Zuma akan memimpin kemudian pasukan saya untuk menghalau orang-orang yang membantai atau mengganggu orang Kristen yang sedang beribadah. Saya orangnya. Camkan perkataan saya ini. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk kemudian menghalau orang-orang yang ingin merusak orang Kristen yang lagi beribadah di gereja. Saya orangnya. Karena itu agama saya melarang. Nggak boleh orang beribadah, menyembah kepada Tuhan mereka, kemudian kita ganggu. Kecuali satu, dalam keadaan peperangan. Itu pun diatur dalam Islam. Orang yang beribadah, orang yang berada dalam rumah ibadah, itu tidak boleh diperangi. Nggak boleh. Dilarang dalam Islam. Nah, jadi tanggal 25 Desember ini positifnya adalah ketika orang Kristen melakukan gerakan-gerakan positif di hari itu, karena itu adalah hari yang mereka muliakan, kami umat Islam juga yang memperingati hari Mu'alaf juga melakukan kegiatan-kegiatan positif. Membantu anak yatim piatu, menyantuni orang miskin, mendatangi kemudian orang-orang jompo, memberikan bantuan, memberikan kajian-kajian, kedamaian dan seterusnya. Gak ada kok. Cuman ya banyak orang sensitif sok belagu kemayu gitu loh, nggak boleh kita ini kan hari ininya saudara kita. Emang kenapa? Kita ngapain? Kita nggak merusak. Boleh aku menanggapi Bang Zuma? Iya, silakan. Ya, jadi perjuangan Bang Zuma saya salut ya. Saya sangat salut. Artinya gini Bang Zuma, penanggalan di seluruh dunia ini kan itu ada aturan mainnya. Gitu. Jadi tanggal-tanggal tertentu itulah yang ada aturan mainnya. Seperti hari-hari Idul Fitri itu ada aturan mainnya. Hari Natal dan juga hari raya agama-agama lain. Itu semua ada aturannya Bang Zuma. Itu. Jadi penanggalan yang ada sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan sekedar muncul begitu aja Bang Zuma. Itu. Jadi misalnya hari Natal itu sudah 2000 tahun yang lalu itu sudah disepakati, ya toh. Sudah disepakati bahwa itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus bagi umat Kristen gitu loh. Itu. Nah, kalau Bang Zuma pada 25 Desember tahun 2025 ini menjadi hari Mu'alaf, ya nggak apa-apa, ya toh. Kan nggak ada masalah tuh. Tinggal ajukan aja ke pemerintah gitu loh. Aju aja bahwa ini tanggal 25 Desember adalah hari Mu'alaf gitu. Sehingga prosesnya itu gak enak itu loh Bang Zuma gitu loh. Jadi negara kita ini kan ada yang mimpin Bang Zuma. Ada yang memimpin, itu loh. Bukan semaunya rakyatnya, bukan. Gitu loh. Ada yang memimpin, ada undang-undangnya, gitu. Oke, kasih Bang. Iya, Bang Zuma, lanjut tadi ngobrol-ngobrol santai kita itu. Iya, sebenarnya yang Abang paparkan itu sangat-sangat diterima akal. Hanya kan mungkin tetap ada sisi baik ya. Saya menghargai, menghormati itu. Hanya memang kan juga tetap memikirkan hal-hal yang di dalamnya. Takut saya begini, sendi-sendi kebersamaan kita di NKRI ini begini, akhirnya teman-teman dari Kristen jadi cari-cari akal. Mereka udah buat begini, kita buat aja begini, gitu loh. Nah, akhirnya kan balas-balasan, itu yang saya maksud. Jadi jadi tidak baik kan kondusivitas kita. Saya lebih senang kita bangun tetap saling toleran, menghormati, ya sudahlah. Nah, nggak tahu ini bisa juga menjadi topik diskusi kita. Saya secara pribadi sebenarnya begini,
Mungkin setuju atau tidak setuju ya, tapi tidak perlu diramaikan. Kalau saya misalnya begini, saya lebih setuju memang antara kita beriman ini, Kristen dan Muslim, secara akidah, udahlah pasang aja tembok besar-besar. Seperti Kristen dengan Hindu, Kristen dengan Buddha, Muslim dengan Hindu, Muslim dengan Buddha, enggak gontok-gontokan doktrinal kan? Mungkin lebih baik begitu. Artinya ya udah masing-masing aja. Jangan lagi lintas-lintas tembok itu. Jadinya rame, oi. Itu gimana Pak Juma kira-kira tanggapannya? Supaya kondusif kita berdiskusi ini. Jadi gini saudara, kalau hanya karena dasar itu, maka harusnya dari sejak awal Kristen itu juga menyadari dari mana konsep Jumat Agung ini. Itu nggak ada dalam Bible. Hanya gara kemudian umat Islam itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu itanu dialis sholati mi yaumil jumu'ah. Umat Islam kemudian memiliki hari di mana mereka wajib hukumnya untuk datang di rumah ibadah pada hari Jumat, melakukan Jumat. Lantas kemudian Kristen di Indonesia Lata melakukan juga Jumat Agung. Apakah kemudian umat Islam merasa terganggu? Enggak, umat Islam malah tertawa. Dasar agama ikut-ikutan. Kan begitu. Nah sama seperti 25 Desember ini Bung. Kalau kita melihat, itu kan ajaran sinkretisme. Tidak ada dasarnya. Para pemimpin gereja kemudian kenapa memilih tanggal 25 Desember ini? Itu untuk menggantikan perayaan pagan milik orang Roma Yunani. Di mana mereka percaya kepada terang dunia, yaitu putra dewa matahari. Mereka menganggap Yesus inilah terang dunia itu. Maka Yesus duduk menggantikan dewa matahari agar lebih mudah diterima secara luas. Maka dijadikanlah penyembah-penyembah dewa matahari yang merayakan tanggal 20 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Itu ajaran sinkretisme Bang. Kristen juga harus sadari itu. Bahwa Yesus yang orang Yahudi tidak lahir tanggal itu. Itu adalah kelahiran dewa matahari. Nah, harusnya orang Kristen ketika mu'alaf ini diperingatkan tanggal 25 Desember berterima kasih. Menyadarkan secara tidak langsung kepada orang Kristen yang terjebak kepada ajaran sinkretisme untuk menyadari bahwa memang Yesus tidak lahir tanggal itu. Kalau Yesusnya adalah orang Yahudi, anak Miriam, maka dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewanya orang Roma. Dengan demikian sekali lagi, Islam datang melakukan satu pembaharuan, menyadarkan orang-orang Kristen untuk tidak melakukan perayaan yang tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember itu kan pasti pagan Romawi. Teori kematian dan kelahiran Yesus itu tidak ada dasarnya. Tanggal 25 Desember, nggak ada. Hanya penyatuan konsep dari ajarannya orang Yahudi dengan ajaran orang Roma Yunani. Maka lahirlah yang tadinya ajaran Dewa Matahari diperingati tanggal 20 Desember yang adalah terang dunia. Karena Yesus menggantikan kedudukan tersebut, maka Yesus orang Yahudi yang dimaksud, kalau dianggap adalah orang Yahudi, duduk menggantikan Dewa Matahari. Padahal, saudara, orang Kristen di Indonesia pun harus tahu. Apa itu? Abad pertama tak ada 20 Desember diperingati. Kedua dan seterusnya oleh orang-orang Kristen hari ini. Tetapi nanti di abad keempat, barulah kemudian ada peringatan untuk Yesus. Sebelum abad keempat peringatannya tetap tanggal 25 Desember. Memang, tapi bukan untuk Yesus. Melainkan untuk Dewa Horus, Dewa Matahari. Ya, jadi begitu saudara. Terima Silakan. kasih Bang. Saya tanggapin dua hal. Pertama, begini. Itulah tadi yang saya katakan. Sama dengan, ini kita contoh ya, contoh. Ketika agama Buddha membuat perayaan ini dan itu, ngapain kita komentarin? Emang itu urusan kita, itu kan agama dia. Mau gimana pun itu urusan dia. Nah, itu kan. Nah, jadi akhirnya kita saling menghormati. Nah, maksud saya seperti itulah kita ini duduk bersama, bersaudara ini, Muslim dengan Kristen. Mau apapun perayaan abang, ngapain saya komentarin? Demikian juga kami. Ngapain abang komentarin gitu kan? Ya kami secara agama kami.
abang agamanya agama abang gitu loh. Nah jadi enggak. Tapi kalau saya buat perayaan bang, saya buat perayaan tapi itu adalah sebagai tandingan atau melawan perayaan abang, apa yang abang lakukan, itu saya pikir saya salah. Ini hanya kasus contoh aja, satu contoh. Saya tidak tahu persisnya, cuman kalau salah nanti bisa diingatkan. Apa yang terjadi dulu di Tolikara kan? Di Tolikara di Papua itu, kawan-kawan sedang melakukan salat Idul Fitri. Nah lalu ada dari oknum kami, gitu kan? Ya akhirnya kan mereka disebut sebagai bersalah karena melakukan semacam ibadah tandingan kan? Nah saya tidak sedang mempersalahkan apa-apa, tapi itulah dampak kalau buat yang bersinggungan begini. Jadi lebih baik aja masing-masing. Ya mau abang mau buat perayaan apapun itu kami tidak udah urusan. Demikian pun kami mau dari mana dari kaidahnya, doktrinnya segala macam, selama tidak sedang melecehkan, menghina, merendahkan, menyinggung agama abang, mestinya kita juga sama-sama diam bang. Itu saran saya bang. Maka tadi itu saya bilang, mungkin kita satu kali berdialog, membangun, udahlah. Yang agama Kristen ya Kristen, yang agama Muslim Muslim, termasuk di dalam akidah. Ya termasuk di dalam akidah ya masing-masing sajalah, gitu kan? Supaya apa? Kita bisa tetap merajut hidup bersama, gitu bang. Kalau kita mau dialog, jangan dialog kayak TikTok ini jadi rame kemana-mana. Itu kan barbar menurut saya bang. Barbar, tidak ada akidahnya. Sorry bang ya, mungkin tidak tahu di kalangan abang. Tapi yang saya amati bang, semua mendadak jadi ahli teologi semua. Di kelompok abang pun begitu, di kelompok kami pun begitu. Padahal para pendiri atau para penyiar atau pembawa berita mau yang membawa Muslim ke Indonesia, Kristen ke Indonesia atau bagaimana lahirnya, kan ada pembinaannya, ada didikannya, bagaimana mengajar tidak pernah diajar, kan begitu. Tapi sekarang kan barbar mendadak jadi ahli semua, akhirnya tidak seragam, ngaco sana ngaco sini begitu loh. Nah kenapa? Karena mungkin ini faktor medsos kita ini, TikTok ini. Jadi itu maksud saya bang. Jadi ayolah kita kondusifkan lagi. Saya justru mengajak abang, menantang abang. Yuk dari kelompok abang dan dari kelompok kami. Yuk kita buat kebersamaan, mengkondusifkan bahwa kita adalah saudara. Nah mumpung ada abang di situ komandannya. Ayo kita buat supaya kita sama-sama mengakui di antara mereka untuk kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka iman bersama kita bersujud dengan baca. Tak mau. Kayak nyembah siapa? Bersama kita bersujud menyembah yang tunggal Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Dalam dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat dikatakan bila Allah tidak ada ilah selain Allah yang bisa. Nyambungnya yang psikologi ya. Muslah kalian yang tidak belajar itu sebab tidak sedang diiringi ilmu itu urusan bos. Usulan saya begini ya. Ini usulan saya Pak kepada Bapak, tolong usulan saya begini, saya tetap kalau saya bisa tambah Di sini bang, di sini. Ya Gurunda, gimana tuh? Gurunda, di saudara Freddy di habis ini baru ditanggapi, diputar lagi. baik. Oh ya siap Gurunda siap. Karena saya taruh di depan sini ya mikrofon saya Gurunda. Lanjut. Oh, baik ya, tanggapin begini. Oke lah. Muhammad Rasulullah harus begitu. Bahaya. Ini kayaknya Islam mantap. Waduh ya berjamaah. Nanti bukan Protestan lagi nanti Islam. Oke, baik. Jadi begini Pak, untuk menyikapi tadi Ya, Gurunda. itu, Iya.
Oke ya. Kasih. Usul saya begini, untuk isu tadi, kan memang sudah ada upaya-upaya apakah penggunaan kata Allah itu di Kristen itu bagaimana. Menurut saya begini, kalau di ranah akar rumput itu tidak akan selesai. Dunia pertiktokan tidak bisa menyelesaikan itu. Kalau mau begini, mumpung Bang Zuma lagi duduk di sana, atau mungkin menurut saya juga kan, Bang Zuma kan dilirik oleh tokoh-tokoh nih. Ya, dilirik oleh tokoh-tokoh, lalu bawalah isu di akar rumput ini, bawa ribut gara-gara itu. Menurut saya, silakanlah dibawa pakar-pakar bahasa, pakar-pakar apapun itu, dari pihak Abang, dari pihak Kristen, lalu luruskanlah itu secara baik dan formal gitu loh. Supaya kita tidak gontok-gontokan, karena semua punya jawaban. Akhirnya ribut gitu kan, di kalangan kami begitu, di kalangan Abang pun begitu kan. Nah, tak selesai-selesai. Nah, kalau karena itu ranah, menurut saya ranah formal, ranah yang sangat prinsipil, Abang kerahkan aja di toko-toko yang memang memadai, mumpuni secara keilmuan untuk membeda itu. Gitu loh. Supaya nanti diselesaikan. Kalau kita di bawah ini tidak bisa menyelesaikan itu, ribut gitu kan. Saya oke lah kalau itu tadi ada isu, saya tidak mau kita debat diskusi di situ ya, tapi saya hanya sarankan karena itu adalah ranah yang sangat penting. Udahlah, dibuat aja forum formal dari pihak Bapak, dari pihak kalangan Bapak, dari pihak kalangan kami. Lalu buat simposium membicarakan itu, bedah aja berdasarkan arkeologi, berdasarkan tata bahasa, berdasarkan apa. Akhirnya ambillah kesimpulan. Gitu kan? Nah, itulah yang kita terima di bawah. Lalu di bawah jangan ribut. Gitu, itu kalau usul saya, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, itulah tadi dasar-dasarnya kenapa kami kemudian menggunakan tanggal 25 Desember ini sebagai hari membujuk Allah agar tidak mendatangkan musibah bencana. Karena yang dianggap menjadi anak itu adalah Allah yang nuzul ke bumi. Andai saja orang Kristen itu tidak mengatakan itu, tapi mereka mengatakan dewa, orang Roma, Yunani yang turun ke bumi, nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat sendiri nih buktinya, orang Kristen sendiri memprotes. Internal Kristen aja memprotes gitu loh. Untuk itulah kemudian saya sebagai apologet. Apologet itu kan kita tahu maknanya pembela. Apologet Islam, pembela Islam. Apologet Kristen, pembela Kristen. Yang aneh kalau ada apologet Islam katanya, tapi nggak setuju gitu loh. Itu yang aneh. Nggak setuju tapi koar-koar. Harusnya tidak setuju ya urut ucok aja di kamar mandi. Ngapain itu angkat suara. Itu yang aneh. Kok nggak setuju? Inilah yang jadi permasalahan sekarang. Ketika kami mengangkat tema tanggal 26 Desember Hari Mu'allaf. Kemudian orang Kristen seakan-akan diserang. Padahal itu nggak ada tujuannya. Justru kami yang diserang dalam hal ini gitu loh. Tuhan kami dikatakan beranak. Coba yang dikatakan punya anak itu Theos atau Yahweh. Ya nggak kena ke kami. Tapi kan Allah yang disebut di situ. Dan dibenarkan oleh pakar-pakar teologi itu sendiri. Tinggal menambah kata Nabi Muhammad katanya. Maka jadi Islamlah kita. Kan dikatakan Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Rahim. Ya Islamlah punya Tuhan itu. Maka jangan salahkan ketika kami sebagai pembela, sebagai apologet, hadir untuk membujuk pencipta langit dan bumi agar jangan mendatangkan musibah. Karena kalau datang musibah bukan cuma yang membuat kerusakan saja yang kena, tapi semua orang yang bisa kena bencana itu. Itu Bang. Lagian Hari Mu'allaf itu tidak merusak tatanan keberagamaan kita kok. Kita nggak saling menyikut satu sama lain, tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak merusak kemudian prosesi ibadah satu sama lain. Justru tadi yang saya katakan, dengan adanya peringatan Hari Mu'allaf, saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan akan menyadari bahwa pada prinsipnya tanggal 25 Desember itu bukan tanggal spesifik, tetapi itu hanyalah makna teologis keilahian yang diberikan kepada Kristus yang justru menjadikan sasaran empuknya Tuhannya umat Islam. Itu Bang. Jadi itu bukan secara spesifik tanggal itu tanggal kelahiran, bukan. Itu hanya makna daripada perayaan terang dunia, yaitu Horus. Yang nanti belakangan di abad keempat digantikan oleh Yesus kedudukannya di sana.
Itu sinkretisme, adanya penyatuan, penggabungan atau penyatuan dua konsep menjadi satu. Begitu saudaraku. Jadi saya kira ini nggak perlu kita panjang lebar. Yang pada intinya, silakan saudara-saudaraku Kristen rayakan hari yang kalian anggap sebagai hari raya keagamaan. Kami juga umat Islam merayakan kemenangan teman-teman kami mu'alaf yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Kita jangan saling mengganggu. Kita masing-masing merayakan apa yang kita anggap baik. Silakan. Oke, makasih Bang. Oke lah, sudah bagus argumentasi Abang. Hanya memang tetap tadi bilang kami tidak mau begini, makanya jadi tetap ada kesan bahwa kekristenan sedang melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan Abang. Makanya kan akhirnya buatlah kegiatan ini supaya moga-moga mereka datang. Itu kan arti mualaf itu ya. Mereka kembali. Nah gitu. Nah itu kan artinya secara langsung berarti didesain untuk mempengaruhi orang yang melakukan tanggal 25 Desember itu, Natal itu, gitu loh Bang. Berarti kan tetap ada kesannya. Gitu. Nah, itulah yang saya sebut lebih baik dipisah aja. Kalau saya sebenarnya begini, dalam dialog saya kepada Abang, saya dulu pun bilang, saya tidak mau singgung, saya tidak mau kutip, saya tidak mau apa, itu agama Abang, itu kitab Abang, kan saya gitu kan. Karena saya merasa ini dua hal yang tidak bisa disatukan. Sebab apa? Kalau disatukan pasti ada yang korban. Tidak tahu menurut Abang. Kalau menurut saya, kalau disatukan itu iman dari Al-Quran misalnya ke Yesus yang ada di Alkitab, pasti nanti akan trouble. Maka bagi saya lebih baik stop. Tidak ada komunikasi soal mengidentifikasi satu pribadi dengan mendebatkan itu dari sudut pandang masing-masing, karena akan ada keributan. Kecuali begini, yuk kita ngomong presentasi Yesus Kristus menurut Abang, menurut Quran, Isa Al-Masih menurut Quran, lalu Yesus Kristus menurut Alkitab. Udah selesai, bukan didebatin gitu loh Bang. Karena kalau didebatin ya rame sampai di akar rumput, sampai RT RW, sampai di tetanggaan, kan gitu. Itu maksud saya Bang. Nah kalau saya lebih mengajak Abang lah ke depan ini, yuk bikin aja kondusifnya bagaimana kita bersahabat gitu, tanpa mengabaikan bahwa kita harus bersiar keyakinan, tapi lebih mengedepankan kita saudara, bahwa kita anak bangsa, bahwa kita sudah, saya kutip dulu dari Abang, kita diciptakan kan dari begini kan, berbeda-beda begitu ya, ada yang bersuku-suku dan segala macam, beragama-agama kan begitu. Berarti bagaimana kita menghormati itu. Menurut saya gerakan apologet Abang itu juga tolonglah itu disisipkan. Ini kita bersaudara gitulah. Sorry Bang ya. Biar kondusif kita. Lah besok datang di satu tempat kita ngopi-ngopi dengan dua agama itu. Apa yang tidak manis, tidak indah dilihat di bawah. Wah, dua kelompok itu ternyata duduk manis. Ah, indah kan? Gitu loh Bang. Sorry Bang. Saya rindu lah itu. Jadi gini saudara, kalau pandangan hari mu'alaf itu seakan-akan mengajak orang mu'alaf, itu nggak ada jalannya ke situ, nggak ada. Karena yang merayakan itu adalah mereka yang sudah mu'alaf, bukan yang belum mu'alaf yang merayakan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita melihat nih teman-teman, tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus sampai terganggu teman kita Kristen. Secara data kita lihat di dalam Lukas 1 ya, dalam Lukas 1 nomor 26 kalau nggak keliru saya, dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Sudah pasti Gabriel datang di awal sebelum Maria hamil. Taruhlah dia hamil di bulan ke-6. Bulan ke-6 berarti hitungan orang Yahudi. Sefat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz. Berarti bulan Tammuz. Antara Mei dengan Juni atau antara Juni dengan Juli. Kalau Sivan antara Mei dengan Juni. Bulan ke-6 Maria hamil taruhlah 9 bulan. Berarti Yesus itu lahir ketika Gabriel datang di bulan ke-6, bulan Tammuz. Berarti Av, Elul, Tisri, Etsvan, kemudian Kislev, Tefet, kemudian Sefat, Adar. Bisa-bisa Yesus itu lahir di bulan Nisan, bulan April atau bulan Maret, bukan Desember, karena tidak mungkin kemudian bulan ke-6 lantas melahirkan Desember. Berarti Maria hamil 6 bulan, Yesus lahir prematur.
Dia harus kita cari tempat kelahiran yang betul-betul matang menjadi seorang manusia bayi yang sehat. Berarti dia diprediksi lahir itu bulan Nisan atau bulan Adar, bulan 2 atau bulan 3. Kalau dia lahir di bulan Desember, sekali lagi Tuhan Anda lahir prematur. Kasihan itu. Pada bulan ke-6 berarti dia bulan Tamus. Af, Elul, Zere, baru Tefet. Tefet itu yang lahir berarti bulan Desember. Desember lahir berarti 6 bulan hamil Maria. Ya, prematur bang. Jadi sekali lagi, ya kalau saudara Kristen merasa terganggu, silakan Anda belajar. Ada apa ini kok? Udah keliru kah memang? Nah ternyata banyak hal yang ganjal di situ. Oke. Baik, sebenarnya bukan terganggu, Silakan. serius bang, terganggu. Kami tidak terganggu, tapi di para apologet di dalam kegerakan kegiatan-kegiatan yang seperti inilah akhirnya mulai dibahas-bahas, gitu kan? Kalau di perayaan-perayaan ya aman, enggak ya, tidaklah. Nah, cuman di dalam pegiat-pegiat di sosial gitu kan jadi rame, gitu kan? Nah, lalu yang kedua, walaupun tadi abang lagi menjelaskan ini dan itu soal tanggal itu, sekali lagi karena bukan momennya, sekarang sudah terlalu malam, saya mau tanggapin itu. Tapi kalau nanti kita cari waktu pembuktian itu boleh. Abang bawa data, saya bawa data soal itu ya bang. Nah, Boleh. baliklah, boleh lah ya. Terima kasih bang Juma bahwa Sama-sama bang. abang kondusif dan abang saya lihat sangat-sangat peduli dengan kebersamaan kita yang indah. Saya sangat Iya, senang lah. sip. Oke, tenanglah. Oke, makasih Bang Freddy. Terima kasih bang ya. Sama-sama. Oke. Selamat istirahat Bang. Kita udah sih bang. Sorry bang Ardian saya. Bang, makasih ya tadi, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf ya bang kalau memang saya terlalu jujur ya, mohon maaf ya. Saya maaf bang ya, sorry. Thank you bang ya. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih bang. Saya keluar ya. Oke baik, makasih bang. Makasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Ya, saya kira gitu teman-teman sekalian. Tema kita udah jelas dari tadi ya. Di awal kita membahas apakah iblis itu bisa menyamar menjadi Yesus. Kita uraikan data sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ternyata Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama dia. Artinya penyesatnya ini iblis, maka bisa menyamar menjadi Yesus. Itu intinya itu di situ. Tetapi tujuan kita mengkaji ini, latar belakang kita sebagai seorang Muslim ya karena Al-Quran yang menjelaskan lebih awal kepada kita umat Islam ini bahwasanya Allah menjadikan orang-orang kafir ini sebagai materi di dalam Al-Quran untuk menjadi acuan pembelajaran bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kata Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah hikmat berkah yang luar biasa terhadap manusia ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah agar manusia menghayati ayat-ayatnya dan manusia yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana iblis berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan kita keturunan Adam mau mengikuti kemudian keinginan iblis, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surah Al-Baqarah, di antaranya juga surah Shad yang menjelaskan itu. Bagaimana ketika Allah menguji para malaikat, di antaranya ada iblis yang kemudian membangkang untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu bersumpah mereka ini untuk menyesatkan manusia. Dan penyesatannya tidak dilakukan hanya pada Nabi Adam, tapi pada seluruh keturunan, termasuk kita yang ada di sini. Sehingga memang kita harus waspada. Kita memang harus berhati-hati. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun.
teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam kesesatan, membantu iblis dalam mendurhakai Allah. Kemudian mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Makanya kita harus memang waspada, sahabat-sahabat sekalian. Dalam ayat lain, contoh di dalam surah An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah selain berhala dan mereka tidak menyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Itu kata Quran. Makanya kita harus berhati-hati menjaga anak-anak keturunan kita supaya mereka jangan tergoda oleh kenikmatan yang sifatnya sesaat tetapi kemudian membinasakan di kehidupan yang kekal. Sekira begitu sahabat-sahabatku. Kalau masih ada lagi saudara kita dari non-muslim yang ingin membahas ini, silakan. Pada intinya kita bertanya, bisakah iblis itu menyamar seperti Yesus, menjadi Yesus? Itu pertanyaan. Dan itu bisa kemudian juga bertanya kepada kita umat Islam, bisakah iblis menyamar menjadi Nabi Muhammad? Tak ada dalil. Tapi kalau Yesus sendiri jelas mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namanya. Silakan teman-teman, adik-adik saya yang ada di sini untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, Ustadz Miftah. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru dakum Insyaallah. Ya, siap. Silakan diambil alih sementara kita makan pagi dulu. Silakan. Ya, Bang Aldo. Monitor. Ya, Abang, Bang Aldius, bentar Bang Aldius, agamanya apa? Kristen apa Oten? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kenapa Allah SWT tidak menjaga Taurat Injil seperti Al-Quran dijaga? Karena Allah bukan satpam. Al-Quran dijaga itu keasliannya. Ya karena yang berfirman di Al-Quran Allah. Berarti Taurat Injil bukan Allah gitu. Dari Allah juga. Cuma kebanyakan sekarang dari LHI cabang Salemba. Apa? Ya silakan Gus Miftah dijelasin. Lu diem. Udah diem. Ya mungkin Bang Zuma udah mau monitor kali. Beliau Gurunda atau Kang Ustadz Ardian. Ya lanjut Pak. dulu Gus. Soalnya Ya. ini blow on. Ini botol dia. Ya kalau Islam itu gini abangku, Tuhannya umat Islam, Tuhannya alam semesta ini tidak bisa diatur-atur oleh manusia, beda dengan Tuhannya Aliteng. Kalau Tuhannya Aliteng itu, Tuhannya malah diatur oleh manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta, termasuk Tuhannya umat Islam itu tidak bisa diintervensi oleh manusia. Termasuk juga kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjaga. Karena apa? Karena akan hadir satu nabi yang membawa kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Abang. Kalau Tuhan umat Islam itu tidak bisa diintervensi. Kalau di Abang Tuhannya diatur ya. Ngapain ngasih Injil Taurat kalau nggak dijaga? Kenapa Ya. Al-Quran? Apa nih dia Ustaz? Aja Ustaz. Oke, Bang Aldios. Boleh nanya nggak saya, Bang Aldios? Masa nanya balik? Tadi kan udah dijelaskan. Sekarang gini. Kenapa Tuhannya Abang itu tidak terjaga? Jaga lah. Kalau terkutuk itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau Tuhannya Abang itu terkutuk atau tidak terkutuk?
Terkutuk itu hukum Taurat, Bang. Gimana? Oh, Bang, ulangi Bang. Tuhannya abang terkutuk tidak? Enggak terkutuk. Abang Tuhannya siapa emang Bang? Yesus. Kalau Yesus itu Yerusalem. mati terkutuk atau mati mulia? Mulia, kemenangan itu. Kalau di Galatia 13 gimana Bang? 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu siapa yang digantung di kayu salib? Itu kan kutuk Taurat. Saya nanya, yang digantung di kayu salib itu namanya siapa Bang? Kristus. Yesus bukan? Iya, Tuhannya siapa? saya. Berarti terkutuk tidak? Yang Taurat, hukum Taurat. Hah? Saya tidak bertanya Taurat. Sejak kapan hukum Taurat tergantung di kayu salib? Hukum Taurat itu nggak pernah nyangkut di kayu salib. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhannya Ali, Yesus. Dasar kau belagung. Ya itu kan menebus dosa. Iya terkutuk tidak? Yang digantungnya. Oh, kok maksa terkutuk? Loh, Nah itu Bukannya itu yang tertulis terkutuk atau tidak terkutuk? terkutuk. Nah, berarti Tuhannya abang terkutuk kan? Iya terus. Oke. Kalau makhluk terkutuk, sibilis bukan? Bukan lah. Kalau iblis itu makhluk terkutuk bukan? Kutuk. Nah, Tuhannya abang juga terkutuk, sama tidak? Beda lah. Enggak bang, berpikirlah. Yang namanya makhluk terkutuk itu adalah sibilis, setan, gedemit, genderuwo, perkayangan, siluman gitu loh. Yesus. Nah sekarang Tuhannya abang itu mati terkutuk abang. Yesus itu jalan kebenaran. Bagaimana mungkin menjadi jalan kebenaran? Orang dianya aja terkutuk. Kan tadi terkutuk itu baik atau buruk abang? Jangan ngambil ayat sepotong itulah. Nah, yang tertulis di situ terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Kok diulang-ulang? Emang ada yang lain yang memuliakannya? Ada. Di mana? Banyak. Coba tunjukkan. Sekarang aja saya memuliakannya. Oke, Anda memuliakan. Anda senang nggak ketika Yesus itu mati terkutuk? Kalau demi nebus dosa-dosa mah ya enggak. Enggak, jawab dulu bang. Abang senang nggak ketika mendengar Yesus itu mati terkutuk? Anda senang tidak? Ya kan konteksnya kalau menebus mah senang, kalau tidak mah ya tidak. Loh, berarti Anda senang kalau Tuhannya itu terkutuk? Kalau menebus dosa senang. Oke, yang menebus itu manusianya atau Tuhannya? Dua-duanya. Siang dua jangan disar berokok Yesus. Pedagong mana itu? oh kong dia kolot siang belagung siang Kayak tombol HP on off gitu. On off. Gimana abangku? Kayak on off gitu otomatis dia. Bang, gini bang. Pesan Yesus itu kayak gini. Abang ini enggak? Percaya enggak apa yang dikatakan Yesus itu? Percayalah. Sangat Percaya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu percaya? Percayalah. Oke.
Yesus tuh berpesan kayak gini, Bang. Gimana tuh? Seperti di Matius 24 nomor 23 itu. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengaku, Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik, itu menurut Yesus jangan percaya atau percaya, Bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia di balik bilik, jangan kamu percaya. Saya nanya, Bang, yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu siapa, Bang? Paulus. Hah? Paulus. Paulus. Orang yang ada di balik jeruji itu, Bang, siapa, Bang, namanya, Bang? Jeruji. Iya, di balik bilik itu. Siapa, Bang? Yesus. Sejak kapan Yesus di penjara kayak dia belenggu? Paulus, Bang. Nah, ketika ada orang di padang gurun itu mengaku bertemu Yesus, menurut Abang tadi, menurut Yesus jangan percaya atau percaya, Bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Kayak diinterogasi. Iya, memang menginterogasi supaya Abang, akal pikiran Abang supaya waras. Udah waras. Oke, kalau memang waras. Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Percaya nggak, Abang? Kalau pengakuan Paulus ketemu Yesus ya percaya. Loh, kalau menurut Yesusnya jangan percaya atau percaya? Ya jangan percaya. Sekarang, Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Abang percaya atau tidak percaya? Kan itu kan menampakkan. Gimana, Abang? Katanya Abang percaya dengan Yesus. Nah, sekarang saya nanya, Bang. Yang menemui Paulus di padang gurun itu berupa sosok atau berupa apa itu, Bang? Berupa sosok. Di mana dalilnya? Menampakkan diri itu. Menampakkan diri seperti apa, coba? Menampakkan seperti apa? Kayak roh-roh halus gitu. Roh halus berarti. Senang banget orang-orang Muslim ini. Itu pengajaran Yesus kan, katanya Abang percaya dengan Yesus. Gimana, Bang? Iya kan Yesus itu punya kuasa, jadi dia itu bisa menampakkan Halus juri kayak dia berarti nyembah ke juri selama iya tuh sudah. Gimana, Bang? namanya orang berkuasa begitu. Nih, coba. Yesus datang ke dunia itu berapa kali, Bang? 2 kali. Oke, 2 kali. Pertama kapan? Pertama mengajarin Injil. Oke, ketika lahir, begitu? Iya. Yang keduanya kapan?
Yang keduanya pada hari akhir Pada hari akhir. Ketika Paulus bertemu dengan menghakimi yang adil. Oke. Ketika Nanti Paulus bertemu umat dengan Islam Yesus, diusir nanti sama Yesus. ya siap. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Paulus, itu di hari akhir atau bukan? Bukan. Berarti itu Yesus bukan? Gimana ya, kan menampakkan loh. Katanya 2 kali, katanya. Beda kalau yang hari akhir itu kan berserta tubuhnya gitu. Kan abang yang mengatakan, Bang, Yesus itu datang ke dunia ini 2 kali. Nah, pertama kan sudah kan, yang keduanya di akhir zaman. Maka kenapa tadi Yesus sudah memberikan gambaran kepada kalian, waspadalah. Nah, berarti kalau misalkan Yesus bertemu dengan Paulus di padang pasir, itu di gurun pasir, berarti berapa kali itu kedatangannya? Lebih dari 2 sih. Lebih dari 2. Berarti yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau bukan? Kalau Yesusnya udah di surga itu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo, tebak. Ayo, siapa? Tanya ya. Ayo, penampakan itu yo. Jangan-jangan juri. Sekarang ayo. Gitu lah. Ya terus, ayo siapa? Ayo. Ayo tebak. A. Si iblis sisis. B. Iblis. Bingung Coba, ya, ayo. Bingung. Enggak, gimana ya, orang kan dia punya berkuasa Yesus itu. Oh, berarti bohong Kang Yan Santang. Berarti bohong ya Yesus mau datangnya 2 kali tuh. Oh, ngawadul bohong ya? Bohong ya? Berarti bohong. Gue Yesus itu berkuasa. Yesus berkuasa mencabut nyawa manusia nggak? Berkuasanya manusia. Nyawa manusia berkuasa nggak? Kalau ketuhanannya mah iya. Oh, berarti nyawa bundanya, nyawa ibunya dicabut oleh Yesus. Wah, anak durhaka ini, kurang ajar nih anak durhaka. Masa ibu sendiri dicabut nyawanya? Wah, Itu kan udah ajalnya. ya ibu sendiri dicabut nyawanya, berarti anak durhaka dong. Udah begitulah. Ya begitu. Yo, siapa yang nyambut nyawa Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Iya sama aja lah. Oh, berarti anak durhaka ini Gus Miftah, anak durhaka. Kurang ajar nih anak nih. Ibunya sendiri dimatiin, ibunya sendiri. Yang namanya manusia itu tidak kekal. Makanya berbuat baik selama masih hidup. Tuhan sayang kok pada umat-umat. Lah, sedangkan Yesus nggak berbuat baik selama hidupnya. Siapa? Kata Bible. Gak ada. Ada. Coba buka di Matius 21 pasal 12. Gus Miftah dibacain tuh. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membalik-balikan meja pedagang di sana. Oh, Ini Tuhan atau Satpol PP ini. Macam Satpol PP ini. Membalik-balikan meja pedagang lah. Kan jual, kan jangan di situ lah jualannya, bukan tempatnya. Makanya itu harus ada tempat-tempatnya lah. Ini Bang, Satpol PP saja. Kalau mau mengusir pedagang kaki 5 yang melanggar aturan itu pakai surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, baru dibubarkan. Lah ini main bubar-bubaran itu begal preman atau apa itu? Alpidos. Namanya siapa? Alpidos atau apa? Aldaus. Yesus sekarang lagi ngapain? Yesus sekarang lagi ngapain? Lagi duduk di
sebelah kanan Bapak. Duduk aja, nggak olahraga, fitness atau apa gitu yang bermanfaat. Bukan, sama aja lagi ngopi di situ juga. Oh, lagi ngopi. Yesus di situ lagi ngopi. Kang izin sebelum lanjut ke spidol kita sapa dulu Rudi. Dia minta naik. Rudi, apa saudara? Rudi? Assalamualaikum Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, tadi saya tuh cuma nyimak apa yang dibicarain sama Bang Aldos ya. Saya juga dulu mantan Oten. Saya mualaf baru 1 tahun Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ayo Bang, kasih tahu dia si Oldus ini supaya dia ikut mualaf. Ceritain pengalamannya Bang. Silakan. Pengalaman jadi Kristen atau Oten gitu ya Bunda ya. Boleh. Gerejanya mewah sih Bunda. Terus ya gimana ya? Ibaratnya seperti difasilitasi buat jemaat-jemaat. Cuman ya nggak bisa dibohongin kalau kita jalanin ya pada saat di dalam. Saya juga anak komsel dulu. Jadi setiap seminggu sekali saya komsel. Ada tergantung wilayahnya. Coba boleh dijelaskan komsel itu apa? Komsel itu biar kuat di dalam iman Oten lah gitu Bunda. Pembekalan ya. Oke lanjut. Saya juga ngikutin SMK, saya murid Kristus juga pernah. Terus Talina Wijaya Komsel itu komando selengkangan Bang. Yang benar yang mana ini? Makan selengkang. Silakan Bang. Terus ada salah satu gereja juga di Pontianak. Pada saat hari raya begitu mereka kadang selalu membanding-bandingkan karena doktrinnya kalau Yesus Kristus itu di dalam Bible atau di dalam lingkungan gereja lah Bang. Ya seperti sekarang sih saya udah sadar diagung-agungkan seperti ya dianggap Tuhan seperti gitulah Bang. Tapi kita nggak bisa pungkirin kalau saya pada saat saya berdoa dipimpin sama pendeta, ujung-ujungnya kita ada pertanyaan di hati Bang. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan juga, ujung-ujungnya kita jadi bingung di situ. Terus juga apa ya, sedikit rasis juga ya, selalu membanding-bandingkan. Ada yang jelek-jelekin Nabi Muhammad dulu, cuman saya diam aja. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak di kalangan di dalam itu banyak. Akhirnya istri saya duluan sadar. Istri saya orang Manado. Istri saya duluan sadar dia tuh sering nonton channel Kodondi. Sering nonton channel Kodondi. Akhirnya dia suruh saya lihat dan saya sering berdebat sama dia. Saya juga penonton Sang Debaters, Saifuddin Ibrahim juga. Saya penonton mereka. Selalu saya berdebat, terus bertengkar, terus gara-gara masih rasis di dalam Oten pada saat itu Bang. Akhirnya nggak tahu ya namanya Hidayah, terus istri saya ada DM Kodondi, dan akhirnya saya mualaf di situ. Sekian sih dari kesaksian saya lah ibaratnya begitu Bunda. Gimana kalau sholat 5 waktunya Bang? Yang membuat sebentar Aldos, yang membuat tertarik Islam itu apa Bang? Yang pasti tentang ketuhanan Bunda. Itu nggak neko-neko ketauhidannya. Tuhan Terus itu juga sama, beda caranya aja. Kalau bagi saya sih gimana ya, beda cara atau yang pasti itu di dalam Islam kita bertauhidnya beda. Nggak perlu kita Tritunggal dan sebagainya. Memang betul, Yesus itu saya anggap sebagai nabi. Kalau saya anggap dia sebagai Tuhan, ada yang janggal di hati saya Bang, terus terang. Pribadi saya sih seperti itu, nggak tahu kalau abang nih.
Masya Allah ya. Jadi mereka-mereka saudara-saudara ya yang kritis berpikir pasti akan mencari kebenaran dan akhirnya bersyahadat. Keren-keren. Beda ya kalau kita simak mereka yang ngaku-ngaku murtad ya. Biasa tuh mimpi lihat Yesus dalam kentang lah, lihat Yesus turun dari bus. Aneh-aneh aku tengok ya. Kalau mereka Iya, ini udah. ya. Jadi Ya kan? halusinasi ya. Nah, Kayak tiba-tiba lihat Yesus, ternyata Yesus yang ada pernah nonton di film seperti itu. nah. Oke, izin kita sapa ITG, Kristen Muslim Saudara. Kapir, si ITG kapir. Laknatullah. Santai Bang Kian. Santai. Nah, silakan Aldos. Ini hadapi dulu mualaf ya. Kalau mualaf tuh pasti cerdas ya. Silakan Bang Rudi sama Aldos dulu. Silakan Aldos. Janganlah yang mualaf jangan debat gimana. Cara main. Biar dia diajari gitu loh. Kalau sholatnya gitu, sholat itu Izin bertanya 5 sama hari. Rudi. Nah, kalau dia Cara ngaturnya tuh sholat 5 hari. Izin dulu ya, boleh ya. Kan dia mualaf. ingat ya baru 1 tahun ya dalam tahap belajar ya ITG ya. Kalau kau bertanya tentang Islam ke Ustadz Miftah, silakan. Ya. Kalau 1 tahun berarti masih segar-segarnya itu. Nah, Rudi, tolong kamu doa Bapak kami dulu. Verifikasi dulu. Bapak kami itu kan Doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami, cepat. Santai kau bro, kapir. Tipu katanya baru 1 tahun. Kami yang ada di surga. Bapak kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, seperti itulah Bang. Intinya kerajaan. Kerajaan di seperti di surga Bang. Tipu kau. Nggak ada tipu. Abang ajak saya bersumpah apa? Kau tidak hafal kau. Enggak, saya dibaptis loh di Pontianak, saya dibaptis. Ya kalau dia nggak percaya nggak apa-apa. Kalau dia nggak percaya nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Kalau dia nggak percaya. Saya hanya verifikasi saja. Ya nggak masalah. Emang lu siapa untuk memverifikasi orang? Lu siapa? Saja. Iya, nggak masalah. Dia mau mualaf kayak mau enggak kayak urusan dia kan. Bagus. Kalau kejang-kejang. Bagus. Kenapa lu kejang-kejang? Nggak apa-apa. Saya dukung. Ya bagus lah, meninggalkan ajaran setan lah. Lucu ya. Katanya baru 1 tahun tapi doa Bapak kami nggak hafal. Doa Bapak kami hafal, cuman kan saya nggak mau hafalin itu lagi. Ya nggak usah Bang Rudi, karena Iya. bukan inti Doanya dari tuh keimanan simple. kan. Doanya tuh Itu simple. iya. Itu inti Doanya dari simple. keimanan kan. Iya, Bang Rudi jangan dibacain itu doa iblis itu. Iya. Jangan dibacain doa iblis, lupain aja doa iblis ya. Bisa boleh ya. Oke ya, sudah ya. Iya, di Kristen boleh berdosa dalam segala hal, di Kristen boleh. Ya ini Rudi ini orangnya ya. Ya. Iya betul Bang. Aduh. Nah, Iya, ITG. kenapa lagi? ITG, Ya, sudah. kau sadari kalau Tuhan yang kau Tuhankan itu terkutuk dan orang-orang Tuhan terkutuk. kita berbeda, Tuhan kita nggak sama Kak, jangan sama. Ya enggak lah, siapa juga mau Tuhannya manusia terkutuk keluar dari kelamin. Jangan sama-samakan Tuhan kita beda. Enggak ada dong, enggak ada. Siapa Begitulah, juga Kak. mau menuhankan anak orang keluar dari kelamin, mati terkutuk. Begitulah benda. Waktu saya masih di Kristen juga saya begitu. Jadi Tuh, masa Tuhan mati terkutuk? itulah mindsetnya seperti itu dan karakternya seperti itu. Saya udah sering, saya suami istri bahkan Bunda sering cekcok begini. Kami Sampai saja ketawain lah, apalah, pokoknya everything lah. ya, tidak sama. Emang kalau menghadapi iblis itu kita harus sabar ya. Yang kita hadapi adalah iblis. Jadi harus sabar kitanya ya. Mending di bawah aja. Iblis gak boleh naik. Iblis di bawah aja ya. Cuy. Akang, kenapa suaranya malam ini kurang bagus ya? Noise. Gak boleh. Cempreng ya? Cempreng ya Bunda? Memang sengaja. Sengaja. Cempreng, gak bagus. Jadi kenapa sih kalian panas kalau ada mu'alaf? Mereka kan sadar kalau Yesus tuh manusia. Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu ajaran Paulus tuh sampai mengutuk, sampai terkutuk gitu loh. Masa kalian percaya ajaran Paulus?
mengkambing hitamkan anak orang, mengutuk. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Aduh. Terus ya, nah kalau boleh sharing. Halo? Ya, lanjut. Kalau ajaran Paulus ya itu kan beratnya di apa? Kalau agama Katolik, mereka kan beda Katolik dan Kristen Protestan. Kalau di Katolik itu aku kan keturunan Chinese ya Bunda. Ya. Jadi kalau orang Chinese itu kan pegang hiyo. Pegang hiyo dan mereka itu membolehkan. Yang penting lu orang jadi Katolik, pengikut Yesus. Masih boleh dicampur adukan. Ya Allah. Berarti nggak murni ya? Oh, apa turunan Bang? Ya, papa mama. Sama kayak saya, cuma kalau saya kan sentar guludug jadi hidung, saya mau jadi hitam. Istri saya Manado, mamanya masih Kristen juga. Di Mapanget ya. Di area sana, Bang. Bang Rudi, gimana cara ngatur sholat 5 harinya tuh, bagi waktunya? Apalagi lagi kerja itu. Masa kita nggak ada waktu sih, Bang? Cuma 5 menit, hari. 5 menit, 10 menit, masa Abang nggak bisa? Lagian kan kalau udah kerja itu ada jadwalnya, Bang. Mereka juga paham, orang kantor juga paham. Bukan sholat sholat 5 waktu dalam sehari itu yang benar, Bos.